Pimpinan sidang memasuki ruangan sidang. Wakil pimpinan sidang memasuki ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati, yang terhormat pimpinan komisi, yang saya hormati para anggota-anggota dari setiap fraksi dan komisi, dan serta hadirin yang hadir pada hari ini. Perkenalkan saya Ketua Pimpinan Dr. Senandung M. Sos, sekaligus moderator rapat untuk melanjutkan rapat yang sempat tertunda minggu lalu terkait rapat penyampaian kebijakan di Kota Probolinggo. Rapat penyampaian kebijakan di Kota Probolinggo resmi saya buka. Baik, terima kasih pada pimpinan sidang 1. Saya Muhammad Sarifudi, MKR, mengucapkan terima kasih atas kehadiran peserta dalam forum kebijakan hari ini. Dalam kebijakan hari ini, saya akan mempersilahkan Saudara Dr. Diki Wahyudi untuk menyampaikan pemaparan mengenai kebijakan yang akan dibahas, dan silakan sampaikan dengan jelas. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Dr. Senandung atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, budaya, salam kebajikan, yang terhormat pimpinan dan seluruh anggota Dewan Kabupaten Probolinggo yang saya hormati, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo, serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Dr. Diki Wahyudi, SHMAP, anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, akan menyampaikan pandangan dan usulan kebijakan mengenai kerusakan jalan, perbaikan jalan di Kabupaten Probolinggo, serta upaya pemerintah daerah dalam membangun dan meningkatkan aktivitas serta solusi jangka panjang. Baik, hadirin yang hormati, kerusakan jalan masih menjadi salah satu masalah utama yang dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan data Dinas PUPR, terdapat 905 km jalan yang mengalami kerusakan dengan total kerusakan mencapai anggaran 1,140 triliun. Kondisi ini sangat jelas menghambat mobilitas warga, menambah biaya transportasi dan mengganggu perekonomian, serta terutama sektor pertanian dan perdagangan. Jalan di Kabupaten Probolinggo ini banyak yang rusak. Saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Probolinggo mengusulkan untuk segera memperbaiki jalan yang rusak tersebut dan
mengawasi kinerja kinerja pejabat daerah, terutama di sektor kecamatan dan di desa-desa. Karena di Kabupaten Probolinggo ini wilayahnya yang sangat luas dan sumber pendapatannya nanti bisa meningkat jika jalan tersebut baik. Keluhan ini paling banyak muncul di daerah wilayah pedesaan yang menjadi jalur distribusi hasil bumi. Banyak warga terpaksa memutar balik jika jalan itu rusak ataupun berlubang dan terkena banjir. Situasi ini menunjukkan bahwa perbaikan jalan tidak bisa ditunda lagi. Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah mengambil langkah strategis dengan memulai rencana pembangunan pabrik paving. Tujuannya adalah agar kebutuhan material pembangunan dapat dipenuhi secara mandiri, lebih cepat dan lebih hemat tanpa harus bergantung pada pihak luar. Usulan kebijakan ini didasarkan dari berbagai pertimbangan dan diskusi dari Komisi 1 Pembangunan. Yang pertama, infrastruktur jalan yang layak adalah urat dari perekonomian daerah. Jalan mempercepat distribusi barang, menaikkan biaya dan menurunkan daya saing daerah dalam bidang perekonomian. Misalkan jalan bukan hanya masalah fisik, tetapi tata kelola di pemerintahan daerah tersebut. Lemahnya pengawasan, kurangnya perawatan, serta perencanaan yang tidak tepat menyebabkan kerusakan makin parah. Tiga, kemandirian material melalui pembangunan pabrik akan membantu efisiensi anggaran. Biaya produksi dapat ditekan dan persediaan bahan baku lebih terjamin. Kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, serta institusi terkait dan pihak sektor swasta sangat penting. Perbaikan jalan adalah yang tidak dapat diselesaikan satu pihak saja. Arah fokus kebijakan yang diusulkan mempercepat perbaikan jalan rusak di Kabupaten Probolinggo dan juga membangun pabrik paving berjalan efektif serta mengusulkan langkah-langkah kebijakan yang berjalan efektif. Saya mengusulkan beberapa langkah-langkah kebijakan berikut. Diskusi dan klarifikasi terbuka Pemkab, DPRD, dan Dinas PUPR perlu melakukan forum terbuka dengan masyarakat untuk memetakan lokasi jalan di mana saja yang rusak secara detail. Data yang akurat akan membuat perbaikan lebih tepat sasaran. Kolaborasi dengan CSR dan tata kelola lokal. Pihak swasta dapat membantu dari sisi pendanaan dan peralatan. Masyarakat desa juga harus dilibatkan sebagai tenaga kerja lokal sehingga dampak ekonominya langsung dirasakan oleh masyarakat. Perawatan rutin dan audit infrastruktur. Pemerintah harus membuat jadwal perawatan jalan secara rutin, bukan hanya menunggu jalan rusak parah baru diperbaiki. Audit proyek infrastruktur juga dibutuhkan untuk memastikan pembangunan jalan tidak asal-asalan dan anggaran tidak terbuang sia-sia. Pemanfaatan teknologi dan data digital, sistem pengelolaan pelaporan digital berbasis aplikasi memungkinkan masyarakat melaporkan jalan rusak secara cepat dan transparan. Data digital juga membantu pemerintah dalam menentukan prioritas perbaikan. Terima kasih.
itu adalah usulan kebijakan dari saya dari komisi 1 bidang pembangunan bidang pemerintahan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita memasuki sesi tanggapan dari anggota. Bagi anggota yang ingin menyampaikan pernyataan atau pertanyaan pendapat, bisa memberi isyarat kepada moderator. Satu. Baik. Baik, kami persilakan kepada yang terhormat Ibu Dr. Yunita Apriliani untuk menyampaikan pertanyaan atau pernyataan. Tanggapan. Waktu saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya dan pemaparan yang telah disampaikan. Mungkin saya mau bertanya, apakah dari data jalan yang rusak apakah dari data jalan yang rusak sepanjang 905 km itu sudah melalui verifikasi lapangan atau hanya estimasi berdasarkan laporan saja, dan apakah kebutuhan anggarannya itu tidak tepat? Baik. Sekarang kami persilakan kepada Bapak Dokter Baik, sekarang kami persilakan kepada Bapak Dr. Rahmat Hamdani untuk menyampaikan tanggapan. Waktu saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Dr. Rusnandu. Saya akan menanyakan apa yang dapat dilakukan Komisi 1 untuk memastikan bahwa laporan kerusakan jalan dari masyarakat tidak terjadi dengan cepat oleh dinas terkait. Terima kasih. Baik, kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Feris Aldo, Dr. Feris Aldo untuk menyampaikan tanggapan. Waktu saya persilakan. Baik, terima kasih pimpinan episode dan memberikan kesempatan yang sekarang itu bagaimana koordinasi antara pemerintah, kabupaten dan pemerintah desa dalam perbaikan jalan. Terima kasih.
Baik, kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Aris Billah untuk menyampaikan tanggapan. Waktu saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Bidi Sedar telah memimpin hari ini. Saya akan menanyakan pada para peneliti sampai bagaimana cara ini yang tepat agar saya mengingat kemarin yang terkira perbaikan jalan dikit-dikit dan kebetulan pas langsung apa masih diperbaiki. Nah, langkah-langkah selanjutnya itu bagaimana? Apa yang dipikiran dulu apa gimana? Terima kasih. Saya kembalikan kepada penjelasan. Terima kasih atas tanggapan dan masukan. Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua Komisi Dr. Diki Wahyudi MAP untuk memberi tanggapan. Terima kasih atas tanggapannya para anggota Dewan dan terima kasih atas tanggapan dan saran masukannya anggota Dewan yang saya hormati. Oke. Baik, tanggapan pertama, pada tahun 2025, anggaran yang digelontorkan oleh Pemkab Kabupaten Probolinggo yang sudah diberikan dan disetujui oleh DPRD Kabupaten Probolinggo itu sebesar 63 miliar dan selama 1 hingga 3 tahun jangka panjang pemerintah Kabupaten Probolinggo akan membangun sepanjang 90,5 km dalam waktu tersebut 2 sampai 3 tahun dengan anggaran mencapai total 1,47 triliun. Jadi data tersebut sudah kami anggarkan untuk memperbaiki jalan di desa-desa dan di kecamatan. Informasi lebih detail mengenai penggunaan anggaran dapat jadi itu data anggaran dan data jalan yang akan diperbaiki oleh Pemkab Kabupaten Probolinggo. Dalam 1 tahun jumlah anggaran yang digelontorkan 63 miliar dan selama 1 sampai 3 tahun jangka panjang itu mencapai 1,47 triliun dengan jalan yang akan diperbaiki sepanjang 9,5 km, 955 km. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Baik, tanggapan kedua dari Dr. Rahmat Hamdani, Komisi 1 memandang bahwa kecenderungan perbaikan jalan yang baru dilakukan setelah kasusnya viral. Dr. Muhammad Arif, Komisi 1 memandang bahwa kecenderungan perbaikan jalan yang baru dilakukan setelah kasusnya viral menunjukkan bahwa sistem pelayanan publik belum berjalan secara optimal dan masih bersifat reaktif.
Perbaikan jalan seharusnya tidak menunggu tekanan publik, melainkan dilakukan berdasarkan pemantauan rutin dan laporan resmi masyarakat. Oleh sebab itu, Komisi 1 akan melaksanakan langkah konkret untuk memperbaiki situasi ini, mendorong dinas terkait menerapkan standar waktu respon dalam menindaklanjuti laporan kerusakan jalan, meningkatkan pengawasan lapangan melalui inspektorat mendadak atau SIDA, memperkuat sistem pelaporan masyarakat baik melalui manual atau digital, serta meminta OPD untuk menyusun peta prioritas perbaikan jalan berdasarkan tingkat urgensi, bukan berdasarkan viral atau tidaknya sebuah kasus. Komisi 1 juga akan melakukan evaluasi berkala melalui rapat kerja dan meminta laporan mingguan untuk memastikan bahwa setiap laporan masyarakat diproses secara adil dan transparan. Dengan demikian, Komisi 1 berkomitmen memastikan bahwa penanganan kerusakan jalan di Kabupaten Probolinggo benar-benar dilakukan secara tepat dan profesional tanpa harus menunggu ada kasus viral terlebih dahulu. Baik, itu usulan dan tanggapan dari Komisi 1. Bacakan pertanyaan. sedikit pertanyaan ini. Pertanyaannya apa? Kamu pertanyaan sama lupa ya. Pertanyaan ya. Pertanyaan kami. Apa? Kalau saya sebagai syarat yang dilakukan Komisi 1 untuk memastikan bahwa laporan kerusakan jalan di masyarakat ditindaklanjuti dengan cepat oleh dinas terkait. Baik. Ketika baik akan Komisi 1 sudah baik, Komisi 1 sudah menerima laporan dan aduan dari masyarakat terkait kerusakan jalan. Masyarakat bisa melaporkan melalui akun resmi DPRD ataupun akun resmi pribadi komisi dewan-dewan di Komisi 1 ataupun di tingkat akun media sosial Kabupaten Probolinggo. Jadi ketika masyarakat sudah melaporkan, akan segera ditindaklanjuti mana jalan yang rusak dan mana yang akan diperbaiki. Seperti itu. Ya. Baik. Pertanyaan kedua, Mas Feris. Dokter Feris Aldo, MAP. Bagaimana koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah Baik. Dalam rapat sidang tahunan rencana baik, terima kasih Dr. Feris Aldo. Terima kasih.
pemerintah Kabupaten Probolinggo sudah baik dalam rapat paripurna tahun anggaran 2026, pemerintah Kabupaten Probolinggo dan DPRD sudah menyetujui akan melakukan perbaikan jalan di sejumlah daerah, dan juga sudah berkoordinasi dengan pihak terkait, pemerintahan OPD terkait, pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa. Koordinasi sudah berjalan dengan tepat di pihak di bidang pembangunan, dan akan diawasi oleh inspektorat terkait di desa-desa dengan tegas dan akan ditindaklanjuti oleh pemerintahan desa. Ketika pemerintahan daerah sudah menginstruksikan untuk melakukan perbaikan jalan, maka pemerintahan daerah di daerah tersebut akan siap untuk mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan tersebut. Baik. Baik, itu yang dapat baik, itu usulan kebijakan pembangunan jangka panjang perbaikan jalan di sejumlah daerah di Kabupaten Probolinggo. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan kepada pimpinan sidang Dr. Senandung Eksos. Baik, setelah kita seluruh pandangan, masukan, serta pembahasan yang telah disampaikan pada hari ini, dapat kita simpulkan bahwa agenda rapat telah berjalan dengan lancar dan menghasilkan sejumlah catatan penting untuk ditindaklanjuti pada rapat berikutnya. Atas perhatian dan partisipasi aktif seluruh anggota dewan serta peserta sidang, kami ucapkan terima kasih. Dengan demikian, rapat hari ini secara resmi saya tutup. Marilah kita akhiri sidang dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.